Bayangkan, seorang polisi yang selama ini dikenal tegas dan penuh integritas, tiba-tiba terjerumus dalam dunia mafia. Uang, kekuasaan, dan pengaruh membuatnya mengabaikan segala prinsip yang pernah ia pegang. Tapi, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang pria yang mengkhianati semuanya, hanya untuk menerima azab yang sangat tak terduga? Seorang polisi yang berubah menjadi seekor babi. Ya, kalian tidak salah dengar. Dalam video ini, kita akan ungkap bagaimana karma bisa datang dengan cara yang paling mengejutkan. Jangan lewatkan cerita yang akan membuat kalian tercengang sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Hasan, seorang pria berusia 38 tahun, mengenakan seragam kepolisian dengan rapi. Ia bekerja di Kepolisian Resor Kota Semarang, sebuah kota yang selalu sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, namun selalu memberi rasa aman bagi warganya. Semarang, dengan pelabuhan dan pasar tradisionalnya, adalah kota yang menyimpan banyak cerita, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Hasan dikenal sebagai polisi yang cerdas dan tegas dalam menjalankan tugas. Tidak ada yang lebih ia hargai selain hukum, prinsip yang ia pegang sejak pertama kali bergabung dengan institusi ini. Namun, hidup Hasan terasa seperti berada di persimpangan yang tak pernah menuntun kemana-mana. Tugasnya yang monoton, meski penuh dengan rasa tanggung jawab, membuatnya seringkali bertanya-tanya apakah ini adalah jalannya yang sebenarnya. Ia melihat rekan-rekannya, yang bekerja keras namun tak pernah memiliki banyak uang, tak jarang harus menghadapi kenyataan hidup yang keras. Hanya sedikit yang bisa membeli rumah mewah atau menikmati kemewahan hidup. Hasan mulai merasa jenuh dan tidak puas dengan pendapatannya yang pas-pasan. Pada suatu sore yang terik di bulan Maret, ketika Hasan sedang duduk di ruang kerjanya di kantor polisi yang terletak di Jalan Pemuda, Semarang, ia menerima panggilan tak terduga. Seorang pria dengan suara berat di telepon mengundangnya untuk bertemu. "Kami punya sesuatu yang bisa membuat hidupmu berubah, Hasan," kata pria itu. Ia mengenalkan diri sebagai Arman, seorang perantara yang bekerja dengan kelompok kriminal besar di kota ini. Arman menjelaskan dengan suara lembut namun penuh daya tarik, bahwa mereka dapat memberikan jalan pintas yang menjanjikan. Hasan merasa curiga, namun dalam hatinya ada perasaan penasaran yang sulit ia bendung. Arman menjelaskan bahwa mereka memiliki informasi yang bisa membantu Hasan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mungkin bisa memberinya pengaruh lebih besar dalam karirnya. "Kami hanya meminta sedikit bantuan untuk memudahkan beberapa urusan kecil," kata Arman dengan nada yang sangat persuasif. Awalnya, Hasan menolak. Ia adalah seorang polisi, dan ia tahu betul bahwa membantu kelompok kriminal akan merusak integritasnya. Namun, ia tak bisa menutupi perasaan ingin memiliki lebih dari sekadar gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tak memberikan perubahan berarti. Maka, ia pun akhirnya menyetujui untuk bertemu dengan Arman. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di kawasan Simpang 5, Semarang, yang dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai kalangan. Semuanya tampak biasa saja pada awalnya, tapi suasana itu terasa berbeda bagi Hasan. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih berpengaruh daripada yang pernah ia temui di kantor polisi. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam memperkenalkan dirinya sebagai Rudi, pemimpin kelompok yang Arman wakili. Rudi memiliki mata yang tajam dan berbicara dengan gaya yang tenang, tetapi di balik itu ada sesuatu yang tak bisa disangkal, kekuasaan. "Hasan, kami tahu potensi yang kamu miliki," ujar Rudi dengan senyuman penuh perhitungan. "Kami hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk memastikan beberapa transaksi berjalan lancar. Tak ada yang salah dengan itu. Semua orang melakukan sesuatu untuk kemajuan diri mereka sendiri." Kata-katanya menembus pertahanan hati Hasan, yang mulai merasa tergoda dengan janji-janji ini. Rudi menawarkan sebuah kesempatan yang Hasan merasa sulit untuk ditolak. "Kamu akan mendapatkan uang lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan, dan kamu akan mendapat pengaruh yang sangat besar di kepolisian. Kamu hanya perlu memberi informasi tentang penyelidikan kecil-kecil yang sedang kami jalani. Itu tidak akan merusak reputasi kamu," lanjut Rudi. Hasan merasa bingung, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya yang berkata bahwa inilah kesempatan yang ia cari selama ini. Dengan beragam pertimbangan dan rasa ingin tahu yang semakin besar, ia akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka.
Keputusan itu, yang awalnya tampak seperti jalan pintas menuju kemakmuran, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah kesepakatan tersebut, Hasan mulai membantu mereka dengan memberikan informasi terkait penyelidikan yang sedang dilakukan polisi, memastikan bahwa mafia tetap aman dan bisa bergerak dengan bebas. Ia mulai menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarannya, menyalahkan dirinya sendiri karena sudah memilih jalan ini. Namun, di balik kemewahan yang mulai mengalir ke dalam hidupnya, ada ketidaknyamanan yang semakin mendalam dalam hatinya. Kehidupan Hasan berubah dengan cepat. Ia mulai menginjakan kaki di tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah ia impikan, seperti restoran mahal di pusat kota Semarang, tempat pertemuan yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang berduit. Meskipun ia masih menjalankan tugas sebagai polisi, ada perasaan berat yang terus menghinggapi dirinya, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya semakin jauh dari prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Namun, saat malam semakin larut, dan ia memandang dirinya di cermin, ada sesuatu yang terus mengusik pikiran Hasan. Kehidupan yang ia pilih ini penuh dengan kebohongan, dan meskipun ia berhasil mengumpulkan uang dan kekuasaan, ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting, integritas dan kedamaian batin. Tetapi di sisi lain, keserakahan dalam dirinya mulai tumbuh semakin besar. Ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, karena setiap keputusan yang diambilnya sudah terlalu jauh. Hari-hari Hasan semakin berubah sejak ia menerima tawaran dari kelompok mafia yang dipimpin oleh Rudy. Setelah menyetujui untuk bekerja sama, hidupnya mulai memasuki dimensi yang berbeda. Semarang, yang dulu hanya terasa seperti kota yang sibuk dan penuh rutinitas, kini menjadi panggung tempat Hasan menjalani peran yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap harinya, ia dikelilingi oleh orang-orang yang tak pernah ia kenal sebelumnya, berkomunikasi dalam bahasa yang tidak lagi hanya tentang hukum dan keadilan. Hasan mulai menerima berbagai keuntungan yang datang dengan menjadi bagian dari jaringan mafia. Uang yang mengalir begitu lancar, melebihi gaji yang pernah ia dapatkan sebagai polisi. Rumahnya yang terletak di kawasan Banyumanik, Semarang, kini lebih besar, lebih megah. Ia membeli mobil baru, dan bahkan sesekali mengunjungi pusat perbelanjaan mewah di Mall Paragon City untuk membeli pakaian dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semuanya terasa begitu mudah, dan dalam kesenangan itu, Hasan mulai melupakan rasa ragu yang pernah ia rasakan. Setiap kali ia memasuki restoran atau bar yang dioperasikan oleh kelompok mafia, ia merasa terhormat. Mereka memberi perhatian khusus kepadanya, mengenalkannya dengan orang-orang penting yang tidak pernah ia impikan untuk bertemu. Teman-teman baru yang ia temui, beberapa dari mereka adalah pebisnis sukses, yang lain adalah tokoh-tokoh dengan pengaruh besar, mulai memujinya atas kecerdasan dan keberaniannya. Dalam benaknya, rasa kepuasan dan kekuasaan tumbuh semakin besar. Tidak ada lagi kehidupan yang monoton seperti sebelumnya. Namun, semakin dalam Hasan terlibat, semakin banyak korban berjatuhan di sekitarnya. Pada awalnya, ia hanya diberi tugas untuk memberikan informasi tentang gerak-gerik kepolisian yang bisa mengganggu operasi mafia. Hal kecil itu, menurut Hasan, tidak akan merusak siapapun. Namun seiring berjalannya waktu, kejahatan yang dilakukan oleh kelompok mafia semakin besar. Mereka tidak lagi hanya melakukan hal-hal kecil, melainkan operasi-operasi besar yang melibatkan orang-orang tak berdosa. Salah satu insiden yang membuat hati Hasan terguncang terjadi pada suatu malam yang gelap, di kawasan Tugu Muda, Semarang. Saat itu, ia mendapatkan perintah untuk mengatur agar polisi tidak mengganggu transaksi yang melibatkan narkoba. Semuanya berjalan lancar pada awalnya, hingga salah seorang wanita muda yang baru saja lulus kuliah, yang terjebak dalam transaksi itu, menjadi korban kekerasan. Wanita itu terluka parah dan nyaris kehilangan nyawanya. Melihat kejadian itu, Hasan merasa ada yang salah. Ia menyaksikan bagaimana orang yang semula hanya ingin mencari nafkah dengan cara yang salah, kini terluka begitu parah. Sebuah perasaan gelisah mulai tumbuh dalam dirinya. Namun ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa semuanya sudah diatur dengan baik. Ini bukan urusan saya, pikirnya. Tetapi, ada suara kecil dalam hatinya yang terus menuntut penjelasan. Seolah-olah ia sedang menutup mata terhadap kenyataan. Beberapa malam kemudian, saat Hasan berada di sebuah pesta yang diadakan oleh Rudy di sebuah rumah mewah di kawasan Semarang Atas, perasaan bersalahnya semakin mengganggu. Di antara perbincangan yang penuh tawa dan canda, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupannya. Rudy dan orang-orang di sekitar mereka merayakan keberhasilan besar mereka dalam dunia bisnis gelap. Semuanya tampak sempurna di permukaan, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang semakin terasa menekan hati Hasan. Saat itu,
Rudi mengajak Hasan berbicara di tempat yang lebih tenang, di teras belakang rumah yang menghadap ke pemandangan kota. "Hasan," kata Rudi dengan senyuman licik, "lihatlah betapa suksesnya kita. Hanya orang-orang seperti kita yang bisa mencapai titik ini. Ini adalah apa yang kita perjuangkan, kekuasaan, uang, dan pengaruh. Apa yang kita lakukan mungkin tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi kita tahu betul apa yang kita raih." Hasan hanya terdiam mendengarkan. Ia merasa semakin terperangkap. Rudi berbicara seolah-olah semuanya sudah sesuai dengan hukum alam, bahwa inilah cara orang sukses bergerak. Hasan mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu dengan berpikir bahwa ia sudah terlalu jauh terlibat, dan sekarang tidak ada jalan mundur. Namun, jauh di dalam dirinya, ada perasaan kosong yang tak bisa ia hilangkan. Pesta itu terus berlanjut hingga larut malam, dengan percakapan yang semakin menjauh dari kenyataan. Hasan mulai merasa bahwa ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, melainkan hanya bagian dari sebuah sistem yang rumit dan penuh kepalsuan. Di tengah keramaian, ia melihat seorang rekan polisi yang dulu sangat ia hormati, kini berada di sana, turut merayakan transaksi yang dilakukan oleh mafia. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi perasaan itu segera ia benamkan kembali dalam tumpukan kemewahan yang mengelilinginya. Namun, tidak ada kebahagiaan yang bertahan lama. Setelah beberapa bulan, Hasan semakin merasa bahwa ia tidak bisa menutup mata lagi. Setiap hari, semakin banyak orang yang ia lihat jatuh dan terluka akibat keputusan-keputusan yang ia buat. Para korban, yang awalnya hanya menjadi nomor dalam laporan, kini terasa lebih nyata. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin jauh dari moralitas yang ia percayai dulu. Hari-hari di kantor polisi semakin terasa semakin berat. Meskipun di luar kantor, hidupnya semakin penuh dengan kemewahan dan kekuasaan. Kadang-kadang, ketika ia duduk sendirian di meja kerjanya di ruang tengah kantor polisi Semarang, ia merasa seolah-olah sedang berada di dua dunia yang bertentangan. Di satu sisi, ada hukum yang ia tegakkan. Di sisi lain, ada dunia gelap yang kini telah menguasai hidupnya. Namun, Hasan tetap berusaha menenangkan dirinya. Pesta-pesta mewah dan pertemuan dengan orang-orang berpengaruh membuatnya merasa bahwa ia berada di puncak hidupnya. Ia mencoba untuk tidak berpikir tentang perasaan bersalah yang semakin menghantuinya. Semuanya tampak baik-baik saja, namun di dalam hatinya, semakin lama ia semakin merasa kosong. Hari-hari yang penuh kemewahan dan kebanggaan yang telah dibangun Hasan terasa semakin berat. Meskipun hidupnya penuh dengan kemewahan, hatinya mulai diliputi kegelisahan yang tak bisa dihindari. Semakin dalam ia terjerumus dalam dunia mafia, semakin jelas baginya bahwa hidupnya telah meninggalkan banyak hal penting. Semuanya yang dulu ia perjuangkan, hormat, integritas, dan keadilan, sekarang terasa begitu jauh. Hasan memandang dirinya di kaca spion mobil mewahnya yang terparkir di halaman rumah besar yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Semarang. Ia melihat wajah yang dulu penuh dengan semangat, kini menjadi kosong dan tanpa arah. Seiring berjalannya waktu, ada yang berubah dalam dirinya. Mimpi buruk yang seringkali datang, membuatnya semakin gelisah. Setiap kali ia terbangun di tengah malam, rasanya seperti ada suara yang membisikkan tentang kesalahan yang telah ia buat. Meskipun ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan pikirannya yang keras dan berfokus pada tujuannya, rasa bersalah itu tetap mengganggunya. Di kantor polisi, Hasan merasa semakin tidak nyaman. Rekan-rekannya yang dulu ia anggap sebagai saudara kini mulai merasakan perbedaannya. Beberapa kali, mereka menanyakan alasan ketidakhadirannya dalam beberapa tugas penting, atau mengapa ia selalu pergi lebih awal dari biasanya. Hasan selalu berusaha memberi alasan yang masuk akal, tetapi dalam dirinya ada perasaan bahwa ia tidak bisa lagi menutupi semuanya. Bahkan, ketika ia bekerja di lapangan, ia merasakan ketegangan yang tak biasa. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal, wajah polisi yang sama-sama berjuang untuk menegakkan hukum, sekarang menatapnya dengan curiga, seolah mereka mulai melihat ada yang tidak beres. Pada suatu malam, saat Hasan tengah duduk di kursi panjang di balkon rumahnya, ia memandangi langit yang dihiasi bintang-bintang yang begitu cerah. Angin malam yang sejuk di Semarang membawa ketenangan sementara dalam pikirannya yang terus bergejolak. Di tengah keheningan itu, ia merasakan kegelisahan yang semakin mendera. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Perasaan ini mulai menghantuinya, terutama ketika ia menatap hidupnya yang telah berubah drastis. Ia bertanya-tanya apakah hidup yang ia jalani sekarang, penuh dengan kekayaan dan kekuasaan, benar-benar apa yang ia inginkan. Sambil menyesap kopi yang baru diseduh, Hasan teringat kembali pada malam pertama ia bertemu dengan Arman dan Rudi,
Saat ia menerima tawaran yang mengubah hidupnya, ia bisa merasakan bagaimana kata-kata mereka masih terdengar jelas dalam ingatannya. Mereka berbicara tentang kekuasaan, uang, dan pengaruh. 3 hal yang menurut mereka adalah inti dari kehidupan yang sukses. Tetapi sekarang, semua itu terasa kosong. Uang yang ia miliki tidak mampu menghapus perasaan hampa yang ia rasakan. Bahkan rumah besar yang ia miliki tidak lagi memberinya kenyamanan. Semua yang ia capai terasa seperti ilusi yang mudah pecah. Saat Ramadan tiba, perasaan Hasan semakin kompleks. Ia yang dulunya selalu rutin menjalani ibadah, kini merasa jauh dari kedamaian yang ia cari dalam agama. Saat berada di masjid untuk menjalankan sholat tarawih, ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia duduk di barisan belakang, menatap imam yang memimpin sholat dengan khusyuk, sementara hatinya terus berperang. Di dalam hatinya, ia merasa terpecah antara 2 dunia. Dunia di mana ia harus menegakkan hukum, dan dunia lain yang penuh dengan keserakahan dan kebohongan. Rasa penyesalan yang menghantuinya semakin besar. Tetapi ada perasaan ketakutan yang membuatnya enggan untuk berubah. Setiap kali ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam, hatinya semakin terikat pada perasaan bersalah. Ayat-ayat itu mengingatkannya tentang keadilan, tentang hidup yang penuh dengan kebenaran, yang selama ini ia abaikan. Ia merasa semakin jauh dari agama yang ia yakini. Hasan merasa seolah-olah ia telah kehilangan jalan. Setiap malamnya, saat ia terbaring di tempat tidur mewahnya, rasa ketidaktenangan itu semakin jelas. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengarah padanya, namun ia tak tahu apa itu. Satu malam, ketika ia terjaga tengah malam setelah sholat tahajud, Hasan duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Wajahnya terlihat lelah, penuh pergulatan batin. Ia teringat akan ibunya, yang selalu mengingatkan untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga hati dan menegakkan kebenaran. Ia teringat masa kecilnya yang penuh dengan kedamaian dan ketulusan. Saat itu, ia tak pernah membayangkan bahwa ia akan jatuh begitu dalam-dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan keserakahan ini. Tetapi, meskipun perasaan ini semakin mengganggu, Hasan merasa sangat sulit untuk mengubah jalannya. Setiap keputusan yang ia buat kini terikat pada dunia yang jauh lebih besar, yang penuh dengan orang-orang berkuasa yang tak bisa ia lawan. Keputusan-keputusan itu terhubung satu sama lain, dan setiap langkah yang ia ambil membawa dampak yang lebih besar. Ia merasa bahwa ia tak bisa lagi melangkah mundur. Pernah, ketika sedang berada di ruang makan rumahnya, Hasan menerima telepon dari Arman. "Hasan, kami ada proyek besar yang membutuhkan bantuanmu. Ini akan menjadi salah satu keberhasilan kita yang terbesar. Jangan khawatir, ini tidak akan membahayakan posisimu," kata Arman dengan suara penuh keyakinan. Hasan merasa bingung dan lelah mendengar suara Arman. Ia tahu bahwa tawaran itu hanya akan semakin membuatnya terjerat. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin ia capai, dan ia takut melepaskan kesempatan itu begitu saja. Ia meletakkan telepon itu dengan tangan gemetar, kemudian menatap jendela yang menghadap keluar. Semarang terlihat begitu tenang, tetapi di dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Semua yang ia jalani kini terasa seperti bayangan yang terus mengikutinya, dan semakin hari, bayangan itu semakin besar. Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi Hasan. Hari-hari yang penuh kemewahan, pesta, dan pertunjukan kesuksesan yang selama ini ia nikmati kini terasa semakin hampa. Walaupun segala sesuatu di sekitarnya tampak luar biasa, hatinya merasakan sebuah beban yang tak bisa lagi ia tahan. Setiap kali ia menghadap cermin, ia tak mengenali diri sendiri. Pria yang dulu penuh dengan semangat menegakkan hukum, kini hanya seorang yang terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Pada malam itu, Hasan memutuskan untuk pergi ke masjid. Semarang, kota yang ia kenal dengan baik, selalu menjadi tempat yang penuh kenangan baginya. Namun, malam itu, suasana kota terasa berbeda. Jalan-jalan di sekitar alun-alun Semarang sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Hasan duduk di dalam mobil mewahnya, memandang keluar jendela, memikirkan betapa jauh ia telah melangkah. Keputusan untuk menghadiri sholat tarawih itu bukanlah keputusan yang ringan. Di satu sisi, ia merasa ada keinginan untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi di sisi lain, ia merasa terikat pada dunia yang kini menguasai hidupnya. Ketika ia sampai di masjid, ia langsung turun dari mobil dan melangkah menuju pintu. Langkah kakinya berat, seolah-olah ada yang menahan. Suasana di dalam masjid terasa damai, meskipun tak seramai yang biasa ia lihat sebelumnya. Orang-orang duduk di barisan syaf, menunggu imam untuk memulai salat.
Hasan duduk di barisan belakang, di dekat pintu masuk, mencoba merasakan ketenangan yang dulu sering ia rasakan saat beribadah. Namun, kali ini, hatinya tidak merasa tenang. Setiap bacaan ayat yang dibaca oleh imam seolah memukul jantungnya dengan keras. Solat dimulai, dan Hasan mencoba untuk fokus pada doa. Namun, saat ia mulai merendahkan kepalanya dalam sujud, perasaan yang tidak biasa muncul. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada yang menekan dari dalam. Ia mencoba untuk bertahan, tetapi semakin lama, tubuhnya semakin terasa aneh. Rasa gelisah yang selama ini menghinggapi dirinya kini berubah menjadi kekhawatiran yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hasan merasakan tubuhnya semakin tidak terkendali, seolah ada perubahan yang tak wajar. Ketika imam selesai membaca doa, seluruh jamaah mulai mengangkat kepala mereka. Namun, Hasan tetap terdiam di tempatnya, tubuhnya kaku. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dalam sekejap, tubuhnya terasa panas, dan ia merasakan perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Perlahan, pandangannya mulai kabur. Ia mendengar suara-suara gemuruh, seolah dunia sekitarnya berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mulai menyadari ada yang aneh. Namun Hasan tidak bisa bergerak atau berkata apa-apa. Dengan pandangan yang kabur, ia merasakan tubuhnya berubah secara drastis. Suara-suara dari sekelilingnya menjadi semakin samar, hingga akhirnya ia merasakan keheningan yang mencekam. Ada perasaan asing yang muncul, sesuatu yang sangat jauh dari dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia alami. Hasan mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ia tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, ia mencoba untuk berbicara, namun suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu adalah suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara seperti suara binatang yang hina. Jamaah yang ada di masjid terkejut. Beberapa di antaranya berteriak dengan ketakutan. Mereka melihat Hasan, yang sebelumnya seorang polisi yang mereka kenal, kini telah berubah menjadi seekor babi. Suasana menjadi kacau, dan orang-orang mulai berlari menjauh. Tak ada yang tahu apa yang terjadi atau bagaimana ini bisa terjadi. Beberapa orang berusaha mendekat, tetapi mereka tak bisa menahan rasa takut yang melanda. Hasan yang dulu dikenal dengan ketegasan dan kehormatan kini berada di hadapan mereka dalam bentuk yang paling hina. Hasan merasakan perasaan yang tak terkatakan, seolah-olah ia terjebak dalam tubuh yang tidak bisa ia kendalikan. Tubuh babi itu terasa aneh dan kotor baginya. Selama ini, ia telah merendahkan makhluk ini, memandangnya dengan jijik dan hina. Namun kini, ia merasakan segala keburukan itu pada dirinya sendiri. Setiap gerakan tubuhnya terasa tidak wajar. Ia merasa semakin terperangkap dalam tubuh yang tak bisa ia lepas. Keinginannya untuk berbicara, untuk meminta maaf, terasa sia-sia. Ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara yang tak dapat dimengerti. Dalam keputusasaannya, ia mencoba untuk berdiri, tetapi tubuhnya terus terjatuh. Ia merasa sangat malu, sangat hina. Semua orang yang ada di masjid kini menatapnya dengan penuh rasa takut dan ngeri. Ada yang berbisik, ada yang berlari menjauh. Namun Hasan hanya bisa terdiam. Pandangannya semakin buram, dan tubuhnya semakin lemah. Ia merasa bahwa tak ada lagi jalan untuk lari dari azab ini. Hari-hari di Semarang terasa semakin sepi bagi Hasan. Setelah kejadian yang tak terduga di masjid, hidupnya tidak lagi sama. Rudi, Arman, dan orang-orang yang dulu memujanya kini hanya kenangan yang terasa begitu jauh. Hasan yang dulu dikenal sebagai seorang polisi yang tegas, yang bisa diandalkan, kini hanya sebuah bayangan yang hilang dalam tubuh yang tidak dikenali. Di luar dirinya, dunia terus berjalan. Di dalam dirinya, waktu seperti terhenti. Hasan terbaring di sudut masjid. Tubuhnya yang dulu kuat kini lemah. Ia tidak bisa mengingat pasti bagaimana ia bisa sampai di sana, di antara orang-orang yang datang dan pergi dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Perasaan yang ada dalam dirinya hanyalah kekosongan dan penyesalan yang begitu mendalam. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Harga dirinya, kemanusiaannya, dan bahkan keyakinannya yang dulu teguh pada kebenaran. Semalam, seorang imam masjid yang baik hati, yang sering melihat Hasan sebagai salah satu jamaah yang rajin, datang menghampiri. Pak Amin, seorang pria parubaya yang sudah lama tinggal di Semarang, duduk di dekat tubuh Hasan yang terbaring lemah. Dengan pelan, ia berbicara, mencoba menenangkan hati yang hancur. Nak, kadang kita harus merasakan apa yang tak kita inginkan agar kita bisa menyadari kesalahan kita.
Tidak ada yang terhilang selama kita mau bertaubat. Namun, Hasan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mendengarkan suara lembut itu, yang menyentuh hati yang penuh dengan penyesalan. Ia ingin sekali menjawab, tetapi tubuhnya tidak mengizinkan. Rasa sesak di dadanya membuatnya sulit untuk bernapas. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia buat selama ini, hanya membawa dirinya pada titik ini, sebuah penghinaan yang paling dalam yang pernah ia bayangkan. Pandangannya seringkali berkelana ke sekitar masjid, mencari-cari wajah-wajah yang ia kenal. Semua yang ada di sana adalah orang-orang yang ia abaikan, yang selama ini ia anggap tidak penting, bahkan mungkin rendah. Namun, sekarang, dalam bentuk yang penuh hina, ia menyadari betapa besar kesalahannya. Setiap kali ia melihat seekor binatang, apalagi babi, yang dulu ia pandang dengan jijik, ia merasa itu adalah cerminan dari dirinya sendiri. Keputusan-keputusan yang ia buat, setiap kebohongan yang ia tutup-tutupi, kini kembali menghantuinya. Di luar masjid, malam semakin larut. Hasan bisa mendengar suara kendaraan yang melintas di jalan utama Semarang, di kejauhan. Namun, suara itu terasa semakin jauh dan semakin tidak berarti. Ia merasa terisolasi, terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa ia kendalikan. Keinginan untuk kembali ke kehidupan semula, menjadi manusia dengan segala kebesaran yang ia miliki, kini hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Pak Amin, setelah beberapa waktu, berdiri dari tempatnya. Ia meraba-raba saku jubahnya dan mengeluarkan selembar kain kecil yang bersih. Dengan lembut, ia membalut tubuh Hasan yang gemetar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali ke jalannya, kata Pak Amin dengan penuh keyakinan. Meski ia tahu bahwa kata-kata itu mungkin tidak bisa meringankan beban yang dirasakan oleh Hasan. Namun, bagi Hasan, perkataan itu adalah sesuatu yang ia inginkan lebih dari segalanya. Ia ingin berubah. Ia ingin kembali menjadi orang yang bisa dihormati, bukan hanya sebagai seorang yang terjebak dalam keputusasaannya. Ia ingin merasakan kembali kehidupan yang dulu ia anggap begitu sederhana, namun kini terasa begitu berharga. Tetapi, apakah itu masih mungkin? Semua orang yang mengenal Hasan, baik di kepolisian atau di luar sana, mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi dalam bentuk manusia. Kini ia hanya bisa berharap bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun itu terasa sangat kecil. Di dalam hati yang penuh dengan penyesalan, ia tahu bahwa untuk mendapatkan kesempatan itu, ia harus menanggung rasa sakit yang begitu dalam. Seiring berjalannya waktu, Hasan tidak lagi berharap banyak. Ia tidak berharap tubuhnya akan kembali ke bentuk semula, atau bahwa ia akan mendapatkan kesempatan untuk menebus semua dosanya. Yang ia harapkan kini hanya satu, untuk bisa kembali berdiri dengan kepala tegak, meskipun dalam keadaan yang sangat hina. Hanya dengan cara itu ia bisa sedikit menghapus beban yang terasa begitu berat di pundaknya. Dan di tengah malam yang sunyi, di bawah langit Semarang yang penuh dengan bintang-bintang, Hasan akhirnya memahami betapa rendahnya pandangannya selama ini terhadap kehidupan dan orang lain. Semua yang ia cari, kekuasaan, uang, dan pengaruh, terlihat begitu kecil dibandingkan dengan kedamaian hati yang telah ia abaikan begitu lama. Ia tahu, apapun yang terjadi, perjalanan ini adalah pelajaran yang tak akan pernah bisa ia lupakan.